Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galihaji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Lama banget kita nggak jumpa nih, saya nggak nyepeda. Dan ini sudah ada hampir 2 bulan saya nggak nyepeda. Saya sekarang mau nyepeda pakai sepeda ini. Dan ini adalah baru pertama kali saya nyepeda selama sekitar 1,5 bulan. Jadi seberapa besar performa saya yang drop sehingga mempengaruhi saya bersepeda kali ini. Kita lihat aja. Saya mau pakai sepeda karbon Pacific Premium 5.3 karena sepeda United kemarin yang saya habis crash itu nggak bisa digunakan ya. Jadi saya pakai ini aja. Ya beruntung ini sepedanya ringan, jadi harusnya sih enak buat awalan goes ya. Wih, lama tidak berjumpa langsung menggunakan klit. Sudah jebol kawan. Ngeri. Iya, ini saya sudah kilometer 4 dan ternyata setelah 1,5 bulan nggak goes itu kerasa banget. Ya nggak banget sih, cuman memang ada drop dikit. Dan HR saya juga lumayan ini, sekarang di 123 kali per menit dengan kecepatan hanya 26 km per jam aja. Dan gampang cepet habis nafasnya. Beda banget nih guys kalau sama Mas Yofi ini, karena dia latihan terus ya. Wis, kita sekarang casual ride aja ya. Mas Yofi nemenin saya casual ride untuk baru pertama kali masuk kelas lagi setelah sekian lama. Ngeri dah, aku udah vakum dari dunia pergoesan ini. Ngeri, aku ditinggal pundu berapa kali ini. Mudah-mudahan sih ini nanti 4 minggu 5 minggu udah balik seperti normal. Memang harus ketat latihannya nanti. Wah, angin sore mantep banget, kenceng. Beda kalau angin pagi lur. Dan ini jalannya agak nanjak, tapi nggak begitu nanjak, dan HR-nya langsung melejit ke 140-an kali per menit dengan speed hanya 24 km per jam. Wah, HR ku cepet banget munggah. Meh 150 lagi. 130. Munggah mudun 140 lagi. Wah, apa cah nanjake cah. Ada. Kalau jalan datar, apalagi jalan turunan itu masih enak ya. Kalau jalannya nanjak ini ternyata berat banget. Bahkan kecepatan cuma 19 km per jam, HR-nya 145. Waduh, ngeri ini. Langsung warning merah terus. Cadence saya habis ya ini. Biasanya jalan nanjak kayak gini tuh masih bisa 80 rpm. Ini cuma 76 dan berat banget nanjak lur. Ini nanjak gradiennya tuh nggak tinggi-tinggi amat ya, cuma berapa nih, cuma 5% 6% loh, tapi ngos-ngosan banget. Akhirnya sampai 148, speed cuma 19 km per jam. Edan sebegini ngedropnya badanku sekarang. Gradien tambah lagi 8%. Aduh, tambah berat. Speed cuma 13 km per jam. Akhirnya 149. Ngeri. Jarak 9 km. Nah kalau turun kayak gini enak. Kalau turun gini mantap ini. recovery
recovery yang tidak kunjung recover. Asem. Langsung nanjak lagi. Aduh. AVG speed 26 km per jam. AVG HR 132 kali per menit. Max HR 153. Wah, ngeri memang kalau ditarik sama orang satu ini tuh. Ya, ini memang faktor kalau lama absen goes itu memang kayak gini ya. Apalagi jalannya nanjak. Ini jalannya tuh rolling ya, nanjak kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak signifikan nanjaknya, tapi lumayan capek juga karena jauh. Dan ini nanti masih banyak rollingnya, jadi memang harus conserve energi lebih baik lagi ya. Karena ini jaraknya baru 15 km. Mungkin ada ya baru setengah perjalanan aja ini. Nah, ini mulai nanjak lagi. Monggo. Lap ketiga nih. Jelas ketinggalan sih ya. Jelas bakal ketinggalan nih. Aduh. Ini saya lewat kota Wonosari teman-teman. Ini jalan kota Wonosari sore ini rame juga. Dan sebenarnya sih saya masih agak trauma ya dengan kejadian kemarin terakhir saya tuh crash. Ini yang menyebabkan saya vakum dari goes itu juga karena crash tersebut yang mengakibatkan tangan atau sendi saya itu patah tulang, tepatnya di tulang radius ya. Jadi sampai harus istirahat, walaupun sebenarnya dari dokter itu dianjurkan harus istirahat selama 2 bulan. 2 bulan pasca saya crash baru boleh bersepeda. Tapi ini di minggu ke-6 saya sudah nggak sabar teman-teman. Dan kemarin sempat saya ronsen ulang dan kelihatannya sih udah menyambung ya. Jadi walaupun sekarang masih ada rasa ngilu dan nyeri ya, terutama di range motion yang terbatas, maka saya tetap coba untuk goes. Karena yakinlah goes itu memang nagih banget teman-teman. Dan rasanya itu kurang lengkap kalau nggak goes dah. Wah, lumayan ini udah 1 jam lebih 13 menit dan jarak sekarang sudah 31 km ya. Untuk kecepatan rata-rata ini 25,7 km per jam, sama dan jantung maksimalnya sekarang di 156 kali per menit dengan AVG HR nya di 136 kali per menit. Ini lumayan untuk saya yang baru mulai bersepeda ya, karena saya pikir nggak akan bisa sampai seperti ini dengan jarak segini. Tadinya target cuma jarak 20 km per jam aja, ternyata udah tembus. Nah, ini saya pisah sama Mas Yopi. Mas Yopi balik ke rumah, saya masih lanjut lagi sekitar 4 km lagi menuju ke rumah saya. Jadi lanjut kapan-kapan? Yuk, saya lanjut lagi. Jarak ke rumah saya cuma 4 km saja. Cuman ini jalannya nanti nanjak, jadi habis ini saya kurangi pace saya supaya tidak kewer. Oke, ini sudah dimulai tanjakan di depan itu ya. Lanjut. Ya, ini saya sudah selesai goes dan kita langsung buka aja datanya di goes pertama setelah crash ini ya. Ini udah hampir 2 bulan nggak goes, jadi ya agak mengecewakan, tapi di luar ekspektasi saya sebenarnya ya. Sekarang saya goesnya dengan durasi 1 jam 26 menit dengan jarak 36 km dan kecepatan rata-rata di 25,1 km per jam. Lalu untuk denyut jantungnya, saya denyut jantung rata-rata di 137 kali per menit, sedangkan denyut jantung maksimal ini 156 kali per menit. Wow, ini jauh lebih tinggi daripada biasanya dengan kecepatan yang sama tentunya. Kemudian untuk cadence, saya average cadence di 72 rpm, kemudian untuk max cadence di 105 rpm. Nah, dari goes kali ini saya masih ada PR, yaitu untuk mengembalikan endurance, kemudian mengembalikan power,
lalu meningkatkan RPM atau meningkatkan cadence. Nah, ini 3 yang penting ini. Dan jelas ini tidak bisa dilatih hanya dalam hitungan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Mungkin bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk mengembalikan performa seperti dulu. Nah, itu tadi teman-teman pengalaman saya goes setelah insiden crash. Mungkin kalian ada pengalaman juga, dan mungkin kalian butuh waktu yang lebih cepat atau mungkin lebih lama daripada saya untuk recovery. Coba kalian tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur kalian. Salam sehat, salam goes. Tetap semangat. Lumayan sepeda karbon, bisa bantu enteng sih ini ya. Beratnya cuma 8 kilograman aja.